Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang upaya transparansi birokrasi yang berada di Indonesia. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Catur Swastanto yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat presentasi yang akan saya sampaikan di sini. Perkenalkan, nama saya Amin Fahmi Bahtiar dari Program Administrasi Negara Angkatan 2021 dengan NIM E2115000003. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu tentang transparansi birokrasi. Transparansi birokrasi dalam standar penyelenggaraan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayanan. Pada dasarnya, pemerintah di negara demokrasi ini telah menyadari bahwa terciptanya keterbukaan atau transparansi informasi bagi publik dapat berdampak positif bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Transparansi akses informasi menjadi salah satu penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah yang dilakukan. Dalam menjalankan birokrasi, pemerintah harus melibatkan masyarakat sebagai alat pengawas dalam menjalankan tugasnya. Berikut hak informasi yang didapatkan oleh publik. Yang pertama yaitu right to observe, adalah hak publik untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya. Yang kedua, public access to information, adalah hak publik untuk mengakses informasi yang berada dalam lingkungan pemerintah. Yang ketiga, right to participate, adalah hak publik untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan. Yang keempat adalah free and responsible press, adalah kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan kebebasan pers. Yang kelima yaitu right to appeal, adalah hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak di atas diabaikan. Dalam mewujudkan transparansi birokrasi, tentunya pemerintah juga membentuk strategi-strategi yang dilakukan agar dapat mewujudkan transparansi birokrasi. Yang pertama dapat dilakukan dengan mengidentifikasi peran masyarakat dalam birokrasi. Menurut Korten dan Upov, bahwa masyarakat merupakan akar rumput yang harus diperhatikan hak dan kewajibannya. Sebagai negara demokrasi, wajib bagi pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan perannya sehingga terwujud transparansi birokrasi. Yang kedua, meningkatkan peran lembaga pengawas eksternal. Dalam hal ini, Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang pengawas secara eksternal yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengawasi pelayanan publik. Ombudsman juga dapat berfungsi sebagai perantara masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang kurang optimal. Yang ketiga adalah komitmen dari pemerintah itu sendiri. Komitmen pemerintah terutama pejabat publik menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Komitmen dimaksudkan dalam mewujudkan transparansi dengan adanya keterbukaan. Selanjutnya, terdapat beberapa kondisi aktual yang diharapkan terjadi dalam transparansi birokrasi. Yang pertama adalah manajemen dan pelaksanaan pelayanan publik harus diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat. Maksudnya, transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan harus dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan tersebut harus dapat diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua yaitu prosedur pelayanan harus dibuat dalam bentuk bahkan alir. Maksudnya, prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu pelayanan. Yang ketiga adalah persyaratan teknis dan administratif pelayanan harus diinformasikan secara jelas pada masyarakat. Maksudnya,
Untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan teknis atau persyaratan administratif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat yaitu, kepastian rincian biaya pelayanan harus diinformasikan secara jelas kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengerti standar apa yang diberikan pemerintah dalam pelayanan publik. Yang kelima adalah kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan harus diinformasikan jelas kepada masyarakat. Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik, mulai dari dilengkapinya persyaratan teknis atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. Unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan nomor urut permintaan pelayan, yaitu yang pertama kali mengajukan pelayanan harus lebih dahulu dilayani atau diselesaikan apabila persyaratan sudah lengkap. Kondisi aktual yang selanjutnya adalah pejabat atau petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan harus ditetapkan secara formal berdasarkan surat keputusan. Pejabat atau petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan atau menyelesaikan keluhan oleh penerima pelayanan. Yang ketujuh adalah persoalan atau sengketa. Diwajibkan memakai tanda pengenal dan papan nama di meja atau tempat kerja petugas. Pejabat atau petugas tersebut harus ditetapkan secara formal berdasarkan surat keputusan atau surat penugasan dari pejabat yang berwenang. Pejabat atau petugas yang memberikan pelayanan dan menyelesaikan keluhan harus dapat menciptakan citra positif terhadap penerima pelayanan, sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dari penerima pelayanan tersebut. Yang selanjutnya, lokasi pelayanan harus jelas. Maksudnya adalah tempat dan lokasi pelayanan diusahakan harus tetap dan tidak berpindah-pindah, mudah dijangkau oleh pemohon pelayanan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika. Yang kesembilan adalah janji pelayanan harus tertulis secara jelas. Janji pelayanan merupakan komitmen tertulis unit kerja pelayanan instansi pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Janji pelayanan tertulis secara jelas, singkat, dan mudah dimengerti, menyangkut hanya hal-hal yang esensial dan informasi yang akurat, termasuk di dalamnya mengenai standar kualitas pelayanan. Kondisi aktual yang terakhir adalah standar pelayanan publik harus realistis dan dipublikasikan pada masyarakat. Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun standar pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang dapat dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan tersebut adalah transparansi birokrasi dalam standar penyelenggaraan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan. Dalam upaya transparansi birokrasi, pemerintah harus mengikut sertakan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam proses pengawasan birokrasi. Beberapa strategi dapat dilakukan dalam mewujudkan transparansi ini, salah satunya dengan meningkatkan peran lembaga pengawas eksternal. Pemerintah akan terus melakukan proses upaya dalam menangani transparansi birokrasi, sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang baik dan tepat. Demikian presentasi yang dapat kami paparkan. Apabila ada kurang lebihnya, ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.